Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa sih ilmu yang manfaat itu? Apa sih ilmu yang barokah itu? Dan bagaimana cara mendapatkan keduanya? Kita sama-sama tahu lah, ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barokah itu adalah ziyadatul khair, atau ilmu yang bisa menjadikan kita lebih baik daripada kita tidak punya ilmu. Itu ilmu barokah. Bagaimana cara mendapatkan keduanya? Sebetulnya sudah banyak ustadz, sudah banyak guru yang sudah membuat video yang menerangkan cara untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Salah satunya bisa ditonton di video ini ketika saya podcast dengan Gus saya di pondok terkait sukses nyantri. Atau teman-teman bisa mengamalkan secara keseluruhan kitab Ta'limul Muta'alim. Tapi keterangan-keterangan itu di kitab ataupun penjelasan para ustadz itu sangat kompleks, sangat banyak sekali. Saya di sini mencoba merangkum bagaimana cara mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dari rangkuman itu ada 4 komponen yang harus dipenuhi agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang pertama, 3 unsur selama kita belajar, selama kita mengaji itu harus saling mendukung. Unsur yang pertama itu adalah kita sendiri sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar kita harus bersungguh-sungguh, serius, tenanan, mempeng kalau bahasanya anak pesantren. Selama ngaji, selama belajar itu harus mempeng, harus serius, harus sungguh-sungguh. Unsur yang kedua itu guru, ustadz. Ustadznya juga sama, harus serius, harus kasih sayang dengan muridnya, harus memperhatikan muridnya dan mengajarkan ilmu secara betul-betul mengajarkan secara sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah unsur orang tua. Jadi sebagai orang tua, selain mencukupi kebutuhan selama kita belajar, hendaknya juga mendoakan, karena doanya orang tua itu sangat manjur, sangat mujarab. Jadi ketika anaknya di pondok atau ketika anaknya sekolah, itu didoakan di rumah, ya Allah semoga anak saya bisa sukses dalam belajar dan diperlancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu, jadi 3 komponen ini harus saling mendukung satu sama lain, entah lahiriah maupun batiniah. Yang kedua, harus sabar. Sabar ini penting teman-teman. Man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan. Ketika kita bersabar, berarti kita belajarnya ya serius, sungguh-sungguh, dan kita siap untuk mendapatkan ilmu. Dan ketika kita sudah berhasil sabar, maka kita sudah siap berhasil untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang ketiga adalah hikmah atau mengabdi, mengamalkan ilmu, patuh pada guru. Itu yang ketiga. Jadi tolabul ilmi itu bitta'alum, mencari ilmu itu dengan belajar. Dan barokatul ilmi, berkahnya ilmu, manfaatnya ilmu itu bil hikmah, dengan hikmah. Maknanya hikmah itu bagaimana? Taat kepada guru. Jadi ketika guru ini membutuhkan pertolongan dan kita bisa membantu, maka kita bantu saja. Ketika guru menyuruh sesuatu, kita lakukan saja suruhan itu. Itu namanya hikmah. Banyak cara dalam kita berhikmah. Ketika kita di pondok sudah tua dan kemudian kita diamanai untuk menjadi seorang pengurus, ya kita jalankan amanah tersebut dengan baik selama di pondok pesantren, karena itu bentuk hikmah. Atau ketika kita menjadi santri yang kebetulan anak dalem atau mengabdi di rumahnya kiai, ya kita jalankan amanah tersebut, karena itu juga bentuk hikmah. Banyak sekali bentuk hikmah. Ketika kita sudah menjalankan hikmah ini dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan barokahnya ilmu. Karena banyak orang yang belajarnya tidak terlalu pandai, kapasitas otaknya juga tidak terlalu baik, tapi karena hikmahnya itu sungguh-sungguh, karena gurunya ini ridho atas hikmah atau atas proses belajarnya dia di pondok pesantren atau di tempat belajarnya tersebut, dia bisa berhasil, bisa sukses. Ini kekuatan hikmah teman-teman, kekuatan pengabdian. Tujuannya hikmah itu apa? Agar guru kita itu ridho, merestui ilmu, merestui proses belajar kita. Karena restu guru ini juga sangat penting dalam berhasilnya kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu hikmah. Ada satu kisah yang sebenarnya sudah pernah saya ceritakan, namanya ada mustajab. Mustajab ini sangat, mohon maaf, bodoh. Dia kalau disuruh memancing, ya memancing saja. Kalau dapat ikan dibuang, karena perintahnya adalah memancing, tidak mencari ikan kemudian ikannya dibawa pulang. Ketika dia suruh menjala, ya dia menjala saja. Dapat ikan dibuang. Ketika disuruh menimba, dia menimba. Ketika airnya sudah penuh di kamar mandi, tetap menimba karena perintahnya adalah menimba. Sebelum diperintah untuk berhenti, dia tidak berhenti. Saking bodohnya ya demikian itu. Tapi istimewanya ketika gurunya memerintah apapun, dia selalu menjalankan. Yaitu tadi, ketika gurunya memerintah untuk menimba, dia menimba.
ngaji ya ngaji, sholat ya sholat, jamah ya jamah, mencari ikan ya mencari ikan, menduduti rumput ya menduduti rumput. Meskipun rumputnya sudah habis, dia tetap menduduti karena perintahnya adalah menduduti, tidak berhenti. Demikian. Jadi saking dia hikmahnya kepada guru, saking manutnya kepada guru, dia bisa mendapatkan barokahnya ilmu luar biasa. Ketika di rumah, dia tiba-tiba diutus untuk mengisi ngaji, membadali ngaji kitab Ihya Ulumuddin mertuanya. Dan tiba-tiba dia pingsan karena kaget, karena dia di pondok itu tidak pinter, tidak bisa ngaji. Di pingsannya tersebut dia diajari oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ghazali selama 40 tahun. Bangun-bangun dia jadi ngalim, membaca kitab jadi lancar. Mungkin selengkapnya bisa ditonton di video ini. Ini kekuatan hikmah. Meskipun kapasitas keilmuan kita atau otak kita itu minim, tapi dengan hikmah kita insya Allah bisa mendapatkan berkahnya ilmu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mentaati peraturan, teman-teman. Mentaati peraturan itu penting, entah di pesantren atau entah di sekolah atau tempat belajar yang lainnya. Karena peraturan ini adalah hal yang akan menuntun kita menuju kebermanfaatan, menuju kebarokahan ilmu. Karena aturan ini dibuat agar kita bisa sukses dalam belajar, bisa sukses dalam mengaji. Cara kita agar bisa mentaati peraturan itu bagaimana? Ya kita tidak melihat peraturannya, tapi melihat siapa yang membuat peraturan. Ketika di pondok pesantren, yang membuat peraturan itu kan guru, syekh, ustadz, pak yai. Jadi yang kita lihat adalah pak yainya, bukan peraturannya bagaimana. Demikian teman-teman. Jadi ketika kita sudah berhasil mengamalkan 4 hal ini dan mengantongi dalam proses belajar kita, mengamalkan dalam proses belajar kita, insya Allah dengan izin Allah, dengan ridho guru, kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Mungkin cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.